Start. Oke, bismillah. Silakan disiapkan dulu kelasnya. Start. Taklimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa kita lanjutkan pada hari ini pembelajaran matematika wajib ya. Udah siap menikmati indahnya matematika? Nggak siap ya. Oke, Bapak absen dulu. Dari 12 IPA 4 sesi apa sekarang? Sesi A ya. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Alif seperti biasa. Alif ya. Ya. Oke. Lebihnya pas 17 orang. Herwika izin. Herwika kemana? Izin Izin. Oke. Ika Mahrus. Semuanya udah hadir ya. Selain Alif dan Wika. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir dan masih semangat mengikuti pelajaran matematika kali ini. Untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan pokok bahasan mengenai materi terakhir ya di subbab matematika wajib, yaitu tentang peluang ya. Peluang. Sebelumnya udah pernah ketemu belum materi peluang? Kalian. Jadi untuk materi peluang ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya kita pelajari ya. Masih ingat materi sebelumnya yang kita pelajari tentang apa? Iya, komutasi. Kombinasi itu apa? Kaidah pencacahan. Jadi sub materi besar itu kaidah pencacahan. Kita membahas permutasi, kombinasi, aturan perkalian, aturan penjumlahan. Nah, konsep yang itu akan kita pakai ketika kita menyelesaikan soal-soal peluang juga nantinya. Jadi harus dimantapkan kembali ya konsep ininya, kaidah pencacahannya. Sebenarnya Bapak udah nyiapin PPT ya, udah nyiapin PPT dan udah nyiapin fokus, cuman karena HDSI-nya nggak ke bawah, jadi nggak bisa kecolok. Nggak apa-apa lah ya, paling langsung ditulis aja dulu. Untuk aktivitas pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan mengerjakan unjuk kerja yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi silakan bentuk kelompok beranggotakan 4 orang. Nanti setelah kita mengerjakan unjuk kerja, akan ada diskusi dan presentasi dari salah satu kelompok dan dilanjut dengan pengerjaan KKPD individu ya di kompetensi. Oke, sambil Bapak menjelaskan pengantar untuk materi ini, Bapak akan bagikan dulu kertas planonya. Jadi di sini lembar kerja yang bisa kalian tulis nanti ya secara berkelompok. Ini udah pas semuanya? 4 kelompok? Udah ya? Nah, coba disatukan dulu mejanya biar enak nulisnya nanti ya. Ini satu. Dirapatkan aja. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Ya, oke, transfer suara ya. Diangkat kursinya, jangan digeser. Diangkat.
Oke, perhatikan dulu semuanya. Jadi di kertas yang udah memberikan, silakan tuliskan dulu nama kelompok dan nama kelompoknya. Ya. Untuk tugasnya nanti akan Bapak jelaskan setelah ini ya. Jadi untuk materi peluang ini kita khusus untuk membahas peluang kejadian majemuk ya. Dengan unjuk kerja yang diberikan, kalian bisa menyelesaikan peluang dari suatu data yang nanti sama-sama kita peroleh gitu ya. Udah dapat semua kertasnya? Nih pakai spidol aja deh tulisnya ya, biar jelas. Ada yang mau spidol? Kalau nggak ada nih, ambil satu kelompok satu. Kalau ada spidol yang kurang jelas nanti boleh ya. Tulis dulu ya nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ada yang nggak jelas? Spidolnya? Nanti boleh ganti ya. Kalau yang spidolnya nggak jelas boleh diganti. Oke, untuk file unjuk kerja itu udah Bapak share ke grup, jadi silakan dicek dan diperhatikan untuk tugasnya. Jadi tujuan kita hari ini teman-teman semua bisa menyelesaikan ya, mencari nilai peluang dari suatu data ya. Bagaimana peluang itu adalah banyaknya kemungkinan kita memperoleh nilai dari suatu kejadian. Nah, dalam kasus ini kita coba melakukan survei ya, mengenai sistem pembelajaran yang disukai siswa. Udah dapat semua unjuk kerjanya? Udah kan? Nah ini, biar datanya sama semua. Nah coba deh kita tulis dulu deh bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng untuk datanya ya. Jadi kita coba diskusikan dari kelas 12 IPA 4 ini dulu aja deh. Abang pengen tanya dulu dari kalian lebih suka sistem pembelajaran daring atau luring gitu ya, salah satunya dulu. Coba kalau dari Imam gimana, Mam? Lebih suka mana nih, belajar daring atau luring? Lebih enak luring. Luring ya? Oke. Kalau Imam luring ya. Dia harusnya ini nih 5 cewek 5 cowok ya. Karena cewek cuma 1 nanti kita ambil data aja ya, data dari luar yang 5 cewek. 4 lagi nya. Oke, siapa lagi? Adit, lebih suka luring atau daring kira-kira? Luring sih. Luring ya. Adit luring. Oke. Suka daring mana nih? Masa luring semua nih nanti? Ada yang suka daring dari sekian orang ini kira-kira? Biar kita cek dulu. Oke, yang kelompok berapa nih? 1. Aslam, gimana Aslam kira-kira? Hah? Oh ada sih, nggak masalah. Harusnya daring ya Aslam ya. Kalau ada Aslam nih sebenarnya dia daring ya, cuma dia ikut luring aja. Aslam, kita tulis aja daring ya. Oke, siapa lagi? Yang cewek, siapa namanya yang belakang? Keisha suka apa Keisha? Belajar luring daring? Luring. Oke. 4 Keisha luring ya. Ika karena nggak hadir kita tulis saja ya. Ika kita misalkan suka daring. Oke, lanjut. Yang ke-6 guides. Nah, Irfan ada? Irfan? Luring. Luring. Semua lain ya. Gak paham tapi kan lebih santai kan? Iya. Irfan yang laki-lakinya udah misalkan ada
seorang wanita Anissa ya, namanya ini suka daring ini ya. Hana ini perempuan ya. Asumsikan luring. Siapa lagi laki-laki? Yang belum? Jadi suka apa teh? Luring. Semangat banget kalian luringnya. Oke, ini data yang udah kita peroleh ya. Data yang udah kita peroleh, silakan dipahami dulu. Misalkan dari 10 laki-laki dan 10 perempuan ini ada yang bermacam-macam ya. Ada suka luring dan daring. Silakan kalian tuliskan di kertas plano yang sudah diberikan, dibuat tabel yang rapinya. Setelah itu kalian coba selesaikan ya langkah berikutnya ya. Di cara kerja berikutnya, sajikan data yang diperoleh itu dalam tabel frekuensi. Jadi coba ditulis laki-lakinya yang suka pembelajaran daring berapa orang, yang suka pembelajaran luringnya berapa orang. Setelah itu yang perempuannya juga begitu. Oke. Jadi bisa dipahami langkah kerjanya? Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan boleh disampaikan ya. Silakan dilanjutkan dulu. Halo. Frekuensi baru jawab soal yang 3 ya, ini pertanyaan. Waduh. Daring atau luring? Luring. Pertanyaan mana aja? Kelas apa? Kelas ini. Apa lagi tuh? Pembelajaran daring. Bisa dipahami ya pertanyaannya dan yang dilanjutkan. Jadi nanti kalau udah ditulis data ini buat dalam tabel frekuensi
berapa orang laki-laki yang mengikuti pembelajaran daring ya, berapa orang perempuan yang mengikuti pembelajaran daring ya, yang luring juga begitu. Jadi nanti lanjutkan pertanyaan di cara kerja yang ke-6. Dari data itu kita cari peluangnya. Yang pertama, jika seorang siswa dipilih dari yang menyukai sistem pembelajaran luring ya, berapa peluang bahwa kedua orang itu laki-laki? Jadi nanti coba kalian totalin, yang suka pembelajaran luring ada berapa orang? Kalau diambil 2 laki-laki, berapa peluangnya? Bayang? Terus 2 orang siswa ya dipilih dari yang menyukai pembelajaran daring ya, berapakah peluang bahwa kedua orang itu perempuan ya? Kan orang-orangnya tadi udah dapat nih nama-namanya kita. Nah, coba kalian kerjakan. Jadi kalau udah ada yang selesai sampai langkah 6, boleh maju satu kelompok ya. Itu luring. Nah, itu dari nih. Dari itu Anissa Putri. Dari UI. Yang nomor 5 Mana? Ini aja. salah Ini dari banyak ini banyak kan ya? tiga sekali. Nggak selfie sini. Yang dalam kurung dibuat. Yang menyukai Pancasila. Menyukai Sistem Apren gitu ya. Kalau yang B juga gitu. 2 orang dari yang perempuan. Tapi 2 orang perempuannya kan ada 3. Kita memilih 2 dari 3. 3 perempuan itu kan ada siapa aja tuh? Coba lihat kemungkinannya berapa kita. Berarti ini memang bapak kedua orang. Yang bahwa kedua orang itu laki-laki. yang ini seorang kan? Iya. Berarti ini seorang. Dari mana? Kayak di sini seorang ada satu. Dari luring, dari yang banyak luring. Atau banyaknya siswa laki-laki. Luring kan cuma 1. Ya, tapi jelas saya paham apa yang kalian tulis. Luring 2. Luring ya? Luring banyak cowok. Cowoknya ada 4. Berarti gimana tuh? 2 orang harusnya kan seorang. Kan kita ambil seorang siswa tadi kan.
siswa itu. Nah. Laki-laki ada 4, kita milih 1 orang, nanti dapat mungkin ada yang per NS-nya 10. Berapa 10 yang suka belajar luring? Oh, nah, kan karena dari yang suka berarti 6. Oh, Itu juga nanti untuk yang PA-nya berapa? Selanjutnya yang masih ngerjakan boleh dilanjutkan sambil diperhatikan temannya yang udah selesai nanti ngejelasin, dicocokkan sama jawaban yang sudah kalian peroleh ya. Kalau nanti berbeda boleh ditanggapi dan sebagainya. Kelompok 2 udah siap? Nah, oke, boleh coba tampilkan hasil kalian ke teman-temannya, dijelaskan. Bawa itunya ya, kertas planonya. Berapa orang yang megang, nanti yang lainnya ngejelasin. Aku lagi ambil nulis kok. Ya, di sini aja, baris. Jajar. Nah. Oke, buka dulu perkenalan. Sip. Yang lainnya silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang peluang jajan menjemur. Jadi di sini sudah ditentukan siapa-siapa saja yang mengikuti sistem belajar daring dan luring. Jadi kami dapatkan untuk yang pembelajaran daring, yang laki-lakinya ada 1 orang, perempuannya ada 3 orang. Terus untuk pembelajaran luring, yang laki-lakinya ada 4 orang, yang perempuannya ada 2 orang. Yang untuk soal pertama, seorang siswa laki-laki dipilih dari yang menyukai sistem pelajaran luring. Berapakah peluang bahwa seorang siswa itu laki-laki? Jadi di sini PA peluang sama dengan NA per NS. A-nya itu jumlah orangnya yang jumlah laki-lakinya per seluruhnya. Jadi 4/6 sama dengan 2/3. Oke, stop dulu. Untuk yang A, kelompok 2 dapat jawabannya 2/3. Coba kelompok lain ada yang dapat sama 2/3 atau ada jawaban berbeda? Kelompok 1 udah? Oke, kelompok 2? Jawabannya udah? Oh, kelompok 2 ini ya. Kelompok 3? Udah sama. Mana coba lihat? Hasilnya berapa kelompok 3 dapatkan? 2/3 ya. Berarti 4/6. Iya. Oke, betul. Oke, betul ya. Jadi langkah pengerjaan yang A itu kita cari kemungkinan memilih laki-laki dari pembelajaran luring. Ada 4 orang ya. Total seluruh siswa yang suka belajar luring ada 6, makanya 4/6. Oke, lanjut yang B-nya. Terus yang untuk B-nya 2 orang siswa dipilih dari yang menyukai 2 orang siswa dipilih dari menyukai sistem pelajaran daring. Berapakah peluang bahwa kedua orang itu perempuan? Jadi sama yang kayak tadi, PA NA per NS. Tapi yang di sininya kita menggunakan sistem kombinasi. Jadi yang untuk NA-nya didapatkan kombinasi 332, yang untuk NS-nya kombinasi 42. Kita masukkan ke sini. Yang untuk NA sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial per
yang untuk NS-nya 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 per 1 kali 2 kali 1 sama dengan 3 per 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Coret-coret 4 2 coret 2 sisanya 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 3 per 6 sama dengan setengah. Oke, dapat setengah ya. Oke, good. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke ya, mulai balik ke tempatnya. Ya. Nah itu tadi ya 2 soal yang udah dikerjakan. Kalau teman-teman ada dapat selain jawaban dari yang kelompok 2 tadi udah benar, nah silakan dicek lagi. Barangkali ada konsepnya yang kurang atau masih kurang paham untuk menentukan peluangnya. Dari tadi yang dipaparkan kelompok 2 ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih bingung di mananya? Kelompok 1 gimana? Yang mau ditanyain kan? Sudah bisa dipahami? Oke. Kelompok 3 aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke. Kelompok 4 gimana? Sudah bisa dipahami tadi penjelasan temannya? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Oke. Kalau udah, nanti lembar kerja kalian disatukan ya, dikumpulkan setelah pembelajaran ini ya, biar nanti dibuat penilaiannya. Oke, untuk sekarang silakan balik dulu ke tempat duduknya masing-masing. Bapak akan ngejelasin beberapa konsep yang tadi kalian kerjakan, sama nanti kita akan ada uji kompetensi ya untuk individunya. Jadi untuk kelompoknya udah kita cukupkan, semoga bisa dipahami. Tadi udah diwakilkan juga oleh teman-teman kelompok 2 untuk penjelasannya. Oke, untuk konsep peluang, nah ya, tadi itu salah satu contoh peluang kejadian menjemuk. Ya, kita tahu nilai peluang itu kisarannya dari 0 sampai 1. Makanya tadi jawaban yang pertama berapa sih tadi? 2/3. 2/3 itu antara 0 dan 1 nggak? Iya kan? Sekitar 0, sekian lah ya. Jawaban yang B? Setengah. Nah, setengah juga 0,5 kan? Jadi nilai peluang itu pasti di antara 0 atau 1. Kalau kalian dapat nilai peluangnya kurang dari 0 atau lebih dari 1, misalkan dapat peluangnya 7/6, itu jawaban kalian pasti salah ya. Karena rentang nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Dan uniknya kapan kita dapatkan peluang kejadiannya itu 0? Ketika kejadian itu tidak mungkin terjadi. Contoh dari tadi yang udah diselesaikan ya. Yang laki-laki yang suka pembelajaran daring ada berapa? Nah, ada 1 ya. Nah, ada 1. Kalau soalnya gini, peluang kita mendapatkan 2 orang siswa laki-laki yang suka pembelajaran daring, berapa peluangnya? Nah, 0. Karena apa? Tidak mungkin terjadi ya. Kita udah ada data yang suka daring itu cuma 1 orang laki-lakinya. Jadi kalau pertanyaannya peluang siswa laki-laki menyukai pembelajaran daring 2 orang, peluangnya 0. Nah, gitu ya. Tapi peluang itu bernilai 1 ketika kejadian tersebut pasti terjadi. Artinya nggak ada kemungkinan lain, ya. Kemungkinan lainnya. Contohnya apa? Tadi dari siswa yang 1 orang tuh yang mana tuh? Oke, yang laki-laki daring ya. Nah, kita ingin memilih 1 orang siswa laki-laki yang menyukai pembelajaran daring, gitu ya. Yang suka pembelajaran daring laki-laki, misalkan tadi Aslam kan, berarti mau nggak mau yang terpilih Aslam kan? Nggak boleh kan kita ngambil si Keisha atau Wika atau Imam, nggak boleh kan? Karena cuma Aslam yang menyukai pembelajaran daring gitu. Jadi ketika kejadian itu pasti terjadi nilainya 1 ya. Tapi ketika ada banyak kemungkinan atau banyaknya cara, contohnya tadi kita ingin memilih 2 siswa perempuan dari 3 siswa perempuan yang menyukai daring ya. Makanya kan 3 kemungkinan ya. Ada bisa A sama B, AC, bisa BC. Makanya kita pakai konsep kombinasi ya. Kombinasi digunakan untuk menentukan banyaknya kejadian. Kalau peluangnya kita gunakan NA per NS ya. NA-nya itu banyaknya kejadian, NS-nya itu total seluruh kejadiannya atau ruang sampel. Ya. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Nah, kalau bisa udah siap untuk uji kompetensinya. Ini Bapak udah siapin beberapa soal ya. Kalau tadi kalian kerjakan kelompok dan kalau emang nggak ada yang ditanyakan lagi, nah coba dikerjakan secara individu.
Untuk sistemnya seperti biasa ya, di kertas lembar tulis nama, kelas, nanti yang tercepat dan tepat. Nah, itu ya. Jangan tercepat tapi nggak tepat ya. Yang tercepat dan tepat bisa dikumpulkan dapat nilai. Uji kompetensi. Filenya dikirim ke grup ya. Bawa HP semua kan? Ya, mana nih Bray? Yang mana yang bawah? Iya, uji kompetensi. Udah dapat semua filenya yang uji kompetensi ya? Silahkan. Nah, kerjakan yang nomor satunya dulu aja. Ada 3 soal ya? Kita ujikan. ABC ya? Oh, kirain. Ada 3 soal. Kalau kalian udah paham langkah-langkah tadi yang dijelaskan, kalau bisa. Iya. Satu soal udah dua. Langsung jawabannya aja, soalnya kalian kan udah lihat di sana ya. Jadi biar Bagi yang mana nih? yang nomor 1 ABC. Oh, ini, oh iya. Ini. Ya, yang 1 ABC. Satu ABC. Dua seperti saraf. Seorang peserta dipisah jam. Berarti 3 per kombinasi. NS-nya berarti salah ya, di Malaysia. Gimana? Ini ada putri, ada berapa ini? Ada 9. Kok aku dapat 3? Tadi kamu ya 3. Tadi yang atas tuh. Berarti yang di atasnya kurang bawah. Oh gini. Betul tadi gini. Kurang 2. 4 tuh dari 4 total dari 2 dari 4 itu total dari 2 kan dari soal 2 cek 2 orang siswi. berarti totalnya 5 tambah 3 9. Awas lagi. Gila deh. Oke, kita kan udah ada. Yang C dan nomor 2 lanjutkan di catatan ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, silakan yang udah siap satu aja tuh, Bang. Oke. Ini cuma NS aja ku hitungnya B. Ayo yang belum. Yang udah selesai silakan dirapikan tempat duduknya. Oke, sip.
Pastikan udah nulis nama dan kelas ya. Udah. Oke, dirapikan tempat duduknya tanpa suara ya. Udah, yang spidolnya juga silakan dikumpul kalau udah. Oke. Satu A, satu B. Tapi B aja kan bang. Oke, ya ini. Yang belum ditunggu dalam hitungan ketiga. Semuanya udah kumpulkan ke depan ya. Itu disatukan aja di sini kertasnya. Satu, dua, tiga. Oke. Sip, terima kasih. Nanti Bapak periksa dan nanti akan dicek hasilnya di kepada kalian. Oke, jadi itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Ini ngapain lagi nih? Hah? Ya nanti aja dirapikan. Dulu kita mau ya. Harapannya dengan mengerjakan unjuk kerja dan uji kompetensi tadi, teman-teman semua bisa pahami konsep mencari peluang, khususnya dari suatu data yang diberikan. Tapi sebelum ditutup, Bapak ingin minta satu orang untuk menyampaikan kira-kira apa yang didapatkan hari ini dan kesimpulan dari yang kalian dapatkan dalam menyelesaikan uji kerja dan uji kompetensi. Siapa yang mau? Ada? Silakan menyampaikan hasil yang diperoleh dari yang kalian kerjakan tadi. Adit? Oke, silakan Dit. Berdiri atau? Oke, boleh berdiri biar semuanya lihat juga. Oke. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan saat ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan peluang, terus kita juga mengetahui bagaimana rumusnya, dan juga bagaimana peluang itu terjadi dari beberapa kejadian atau sampel yang kita inginkan. Dan hal tersebut mungkin akan berguna bagi kita untuk kedepannya. Oke, terima kasih Adit. Tepuk tangan dulu dong untuk Adit. Jadi Bapak tambahkan, tadi yang disampaikan Adit udah benar ya. Jadi kesimpulan dari yang peluang ini, teman-teman bisa menyajikan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan peluang suatu kejadian ya, dengan menentukan banyaknya kejadian dan ruang sampel yang ada. Oke, semoga bisa dipahami pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pembahasan untuk peluang kejadian kejebak. Kita bahas tentang frekuensi harapan ya. Nanti contoh soalnya itu ada banyak, menentukan banyaknya kejadian dalam mengambil bola dalam kotak ya, dadu dan kartu bridge. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Silakan disiapkan dulu. Stay. Takbir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya.